Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Eko Aris Munandar, guru sejarah dari SMA Negeri 10 Semarang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Pada hari ini, hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pembelajaran di kelas 12 IPA 3 di SMA Negeri 10 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, siap belajar atau tidak ini? Kalau siap, tunjukkan dengan cara seperti ini. Siap? Oke, siap. Oke, ya. Siap. Sip. Oke, kalau siap semuanya, sebelum belajar lebih lanjut, oke, pertama tuh cek dulu nih kebersihan kelas ini. Kelas ini sudah bersih atau belum sih? Sudah? Oke, sudah bersih ya? Oke, kalau memang sudah bersih, nah berikutnya adalah cek rapian dulu masing-masing. Sudah rapikah kalian? Nah, rapi atau belum dari pakaiannya ya? Sampai ke bawah. Oke, sudah rapi semua? Rapi semuanya. Baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu adalah berdoa. Oke, sebelum belajaran kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, silahkan dipimpin doa Mas Raja. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya Pak Eko akan presentasi terlebih dahulu. Ya. Hari ini apakah kelas ini berapa semua? Berapa semua ya? Berapa semua? Alhamdulillah, berangkat semuanya. Berarti kan yang ada di layar proyektor, di layar proyektor. Ya. Pak Eko minta tolong untuk dibaca. Siapa yang berani? Oke, berdasarkan dari motivasi dari karakter tersebut, saya menyimpulkan bahwa kalau kita itu ingin menjadi pribadi atau jadi diri yang lebih maju, kita harus jangan berpaku pada sudut pandang satu saja. Jadi kita harus mencari sudut pandang lain supaya mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih luas lagi. Oke, ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang maju, kita harus berpandangan luas, tidak hanya dalam satu sudut pandang seperti itu. Jelas, ini motivasi atau quotes pada siang hari ini. Di pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya kemarin, di minggu yang lalu, kita telah mempelajari apa ya? Ada yang masih ingat? Masih, ya. Oke, demokrasi. Di demokrasi terpimpin itu, ya, ada proyek yang namanya proyek mercusuar, ya, yang waktu itu terintegrasi dengan Ganevo. Nah, itu membangun apa saja yang masih ingat ya? Ada Mona, terus GBK, lagi HI, apa namanya Mas? DPR, gitu ya. Nah, itu adalah proyek mercusuar yang besar demokrasi dan DPR. Nah, era berikutnya adalah apa? Yaitu ini ya. Era berikutnya ini yang akan kita pelajari hari ini. Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan ini biasanya itu banyak masyarakat menyebutnya dengan kata-kata masa Orde Baru. Masa Orde Baru. Nah, kira-kira dari pemerintahan itu, nah, itu berapa lama ya? Coba Mas katakan. Tahu ya? Nah,
tulis di depan, tulis. Jadi pemerintahan Presiden Soeharto itu berapa tahun? 30 berapa ini? Ada berapa? 30 berapa tahun? Sampai diberi apa sih? Aku nggak tahu apa. Oke, bentar ya. Jadi pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru itu berjalan kurang lebih selama 32 tahun. Sebelum mereka kelas menjaga lagi, ya sesuai dengan kualitas motivasi yang tadi saya sampaikan bahwa kita kalau memandang sesuatu itu harus dari berbagai macam sudut pandang. Sudut pandang itu nanti akan kami keluarkan dalam tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Gitu. Oke, baik. Yang paling dekat dulu nih, Mas Raditya. Oke, bisa membahasakan tujuan kita yang nomor 1, Mas. Lengkap, Mas. Melalui diskusi dan mencari informasi serta dapat menganalisis keadaan politik Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto dan menghadap tahun 2020. Oke, betul. Jadi inti dari tujuan yang dibacakan oleh Raditya tadi itu kita menganalisis tentang politiknya, ya, politiknya masa pemerintahan Soeharto. Jadi politik itu nanti akan terpecah lagi dari berapa? Dari 2, ya, ada dalam dan luar. Ya, nah berikutnya kalian ada nggak? Kalian bisa baca nomor 2? Oke, bisa ya. Baca nomor 2. Tujuan nomor 2 yaitu melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat menganalisis keadaan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto dengan benar dan bertanggung jawab. Betul. Nah, poin kedua ini, ya, itu menganalisis bagian apa? Ekonominya, ekonomi. Kita harus memandang tadi kalau sudah dari politik, maka yang kedua ini ekonomi. Seperti apa tuh ekonominya? Nanti kita akan kasih tahu bersama-sama. Nomor 3 sekarang siapa yang membacakan? Oke, apa? Atau apa nih? Silakan. Nomor 3, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah keadaan sosial budaya Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto dengan benar dan bertanggung jawab. Betul. Jadi melalui diskusi, ya, ini nanti kalian akan menelaah keadaan sosial budaya ini. Ya, kalau tadi sudah tahu politik ekonomi, maka yang menjadi sosial budaya, kehidupan masyarakatnya seperti apa? Gitu. Apakah punya kebudayaan yang baru atau yang bagaimana? Atau sosialnya apakah semakin membaik atau memburuk? Seperti itu nanti kita akan cari tahu bersama. Dan yang poin keempat, siapa yang membacakan? Oke, kami marah aja tadi malam enggak ya? Ya Bapak, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membuat video pembelajaran tentang Indonesia masa pemerintahan Soeharto dengan kreatif dan benar. Oke, betul. Nah, di bagian keempat ini nanti tujuan kita membuat sebuah produk, ya, produk tentang apa tadi? Video. Apa saja loh yang dinilai dalam pembelajaran kita hari ini? Yang dinilai ada 3. Ya, yang pertama dari segi kognitif, pengetahuan kalian, ya, apakah pengetahuannya sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Terus yang kedua, afektif, sikapnya. Jadi sikap kalian itu seperti apa? Apakah sudah baik atau mungkin acuh dengan temannya atau tidak peduli dengan temannya atau bagaimana? Ya. Yang ketiga adalah psikomotoris. Psikomotoris itu dari cara kalian berpresentasi, berkontribusi dalam kelompok. Terus juga hasil kreativitas kalian nanti, yaitu yang berupa video. Gitu. Nah, model kita, ya, modelnya itu apa? Model pembelajarannya, modelnya adalah PJBL. Nah, yang kepanjangannya yaitu Project Based Learning. Jadi dengan cara project, kalian diberi sebuah project dan di situ kalian belajar melalui project yang akan kalian buat. Gitu. Oke, sampai di sini dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya? Sangat paham ya? Oke, sangat paham sekali. Baik, oke. Silakan buka aplikasi Teams-nya, ada pretest yang kayak kalau share di situ. Silakan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya, oke, silakan isi. Nah, kalau sudah nanti acukan tangannya dengan oke seperti ini, ya. Oke. Oke, 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Semuanya sudah ya? Nanti di bagian tes itu ada pertanyaan apa? Kalian bisa pakai edit video atau enggak gitu ya? Bisa enggak kalian pakai video? Bisa ya? Oke, nah, bisa ya berarti. Nah, karena kalian jawab bisa, jadi ini nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi bagian 4, yaitu apa, membuat video pembelajaran. Itu. Nah, terus lagi tadi ada bagian materi kognitif ya. Kalian itu nampaknya banyak ada beberapa yang masih belum memahami tentang keadaan Indonesia pada masa Presiden Soeharto atau Orde Baru. Itu. Tadi ada yang keliru nih, yang keliru jawabnya. Pertanyaannya apa tadi? Memang singkat ya? Prestasi ya. Prestasinya apa? Yang padahal prestasi ya. Nah, prestasinya apa? Nah, kalian tadi ada yang menjawabnya dengan terus berjaya ya di selama 32 tahun. Dan prestasi yang harusnya yang sebenarnya adalah telah melaksanakan swasembada. Itu ada sebuah prestasinya pada masa Orde Baru. Oke, untuk itu, oleh karena itu, karena banyak yang belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng gimana sih keadaan Orde Baru sebenarnya. Untuk kita untuk mengamati sebuah gambar yang ada di depan, ya. Yang bagian fokus dulu pada bagian atas, ya. Oke. Gambar apa itu diamati dulu. Nanti ketika PO bilang, silakan kemukakan pendapat kalian atau tanggapan kalian tentang gambar itu, angkat tangan, kemukakan. Amati dulu gambarnya. Siapa yang mau berpendapat tentang gambar ini? Gambar apa itu kira-kira? Katakan. Oke, banyak sekali Bapak yang punya semuanya punya ya. Oke, bagian apa dulu nih? Oke, yang ini yang mau dibukanya. Kira-kira gambar apa ya? Gambar apa? Oh, truk beserta slogan. Oke, slogan apa tuh ini? Oke, benar sebantu toh. Oke, terus siapa lagi yang mau dapat lagi? Sama, ya, truk beserta slogan. Karena truknya itu mau truknya gimana itu? Ya, ada gambar siapa itu? Presiden Soeharto. Baik, yang ada tulisannya apa? Bareng-bareng. Kabarin jawaban itu oleh itu muncul statement seperti itu. Apakah benar ya? Enak zaman kunya itu ku Presiden Soeharto. Apakah kita enak itu saja? Apakah kerja? Tahu deh? Nggak tahu. Belum lahir. Oh, belum lahir ya? Lahirnya tahun berapa? 2005 dan 2004. Padahal Presiden Soeharto ini masa pemerintahannya berapa tadi ya? Jadi kan belum lahir, belum merasakan bagaimana pemerintahannya ini. Gambar apa tuh itu? Program Nanti kalau dalam gambar itu tuh kira-kira apa ini? Dua anak cukup. Oke ya, 2 anak cukup ya. Bukan 2 istri cukup. Ini yang cowok-cowok ini ya. Nah ini ya. Nah, muncul pertanyaan yang paling mendasar yang ada di bagian atas. Itu bagian tadi ya. Piye kabari enak zaman toh? Apakah benar enak zamannya Presiden Soeharto? Eko sudah membagi kelompok yang heterogen di grup Teams kita. Silakan dicek dulu ya, cek dulu ya. Sudah ya, dicek ya. Bukan kalian mengelompok di kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka dulu kalian masing-masing ya. Nah, untuk permasalahannya Mas, ya, permasalahan yang untuk kelompok-kelompok kalian adalah kelompok 1 perhatikan di depan di layar proyek itu, ya, layar proyeknya. Kelompok 1 adalah bagaimana lahirnya Orde Baru. Yang keenam,
Jadwalnya orde baru. Nah, mereka orang membagikan dulu LKPD. LKPD untuk masing-masing kelompok. Ini masing kelompok satu. Di sini kelompok sosial budaya. Belum dilanjut diskusi kalian. Nah, mereka sepakati dulu nih dengan kalian. Kapan nih kesepakatan waktunya? Di pertemuan berikutnya siap? Sudah jadi? Ya. Oke, pertemuan berikutnya ya. Setuju. Nah, dalam berdiskusi, mereka memiliki beberapa referensi. Nah, referensinya ada di depan. Dan dari artikel, buku digital, dan dari YouTube juga, dan ada juga web. Pertemuan berikutnya sesuai dengan janji kita ya, bahwa pengumpulan videonya sudah siap ya, itu harus dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sesuai dengan yang Pak Eko sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan hari ini kita melaksanakan presentasi. Dan sebelum itu, Pak Eko cross check dulu nih, apakah kalian semua sudah selesai tugasnya atau belum? Silahkan kumpulkan linknya ya, linknya di grup Teams kita. Oke, di yang pertama dari kelompok dalam negeri terlebih dahulu, gitu ya Cah ya. Oke, silakan dari perwakilan dari kelompok dalam negeri maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Eko sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok politik dalam negeri, dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil proyek dari kelompok kami. Setelah ini kalian dapat menyaksikan dan menonton semua briefing. Terima kasih. Politik dalam negeri pada masa pemerintahan Soeharto. Kita semua ketahui, masa pemerintahan Soeharto berlangsung dari 1966 sampai 1998. Berlangsung sekitar 32 tahun ya teman-teman. Nah, kira-kira pada tahun 1966 sampai 1998, kondisi politik dalam negerinya pada saat itu seperti apa ya teman-teman? Penataan stabilitas politik pembubaran PKI. Seperti yang kita ketahui, Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Kenapa ya? Kok bisa dilarang? Oh alah, ternyata Partai Komunis Indonesia itu dilarang karena bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, teman-teman. Terus, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan 30 September 1965, yaitu penyederhanaan partai politik. Kalian tahu gak sih fungsinya buat apa sih penyederhanaan partai politik ini? Jadi, penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto dalam bentuk upaya untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuh lihat tuh ada apa aja tuh, gambar apaan tuh? Ada Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini berdasarkan nilai-nilai Islam. Gabungan partai-partai ini antara lain adalah Nahdlatul Ulama, Permusi, PSII, dan PETI. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau biasa disebut PDI. Partai ini berdasarkan pada nasionalisme. Gabungan
gabungan partai ini antara lain ada PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga ada golongan karya atau biasa disebut Golkar, teman-teman. Organisasi ini ternyata sudah ada sejak 1964. Golongan karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya, tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Ketiga partai ini itulah yang menjadi kendaraan politik Indonesia dalam kurun waktu 1973 hingga 1977. Wah, ternyata hanya ada 3 ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mau tahu nih, pemilihan umum pada masa Orde Baru itu seperti apa sih? Kalian tentunya sudah tahu mengapa negara kita melaksanakan pemilu. Yes, benar sekali. Pemilu merupakan ciri utama suatu negara yang berlandaskan demokrasi seperti negara kita Indonesia. Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi atau pemaparan mengenai proyek dari kelompok kami. Selanjutnya beralih ke sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya mengenai proyek? Silakan. Baik, untuk Putih bisa sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mutiara Lutfi, perwakilan dari kelompok ekonomi, ingin bertanya, mengapa pada masa Orde Baru tidak diperbolehkan untuk bebas berpolitik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mutia atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Pada masa Orde Baru tidak bebas berpolitik karena pada saat itu ada satu partai yang paling dominan, yaitu Partai Golkar, di mana apabila ada yang tidak mematuhi akan dikucilkan dan dipersulit administrasi. Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, adakah yang ingin menanggapi atau menanyakan lagi? Oke, untuk saudara Raja bisa sebenarnya. Perkenalan, nama saya Jailal Fadil. Menyambung pertanyaan pertama tadi kan melanggar konstitusi. Mengapa tidak ada upaya hukum untuk menanggulangi dampak tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab mengenai hal tersebut. Tadi bersambung dengan pertanyaan pertama. Di situ kita mengetahui bahwa masa Orde Baru termasuk pemerintahan otoriter, di mana pada masa tersebut pemerintahan dikuasai oleh presiden. Nah, Presiden Soeharto sendiri inilah yang mengendalikan seluruh sektor yang ada, sehingga tidak ada upaya khusus. Gitu. Apakah jelas? Yes. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi kesimpulan akan disampaikan oleh. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan yang saya dapatkan. Berdasarkan materi yang sudah kami sampaikan, tanggapan kami mengenai statement Pak Soeharto enak zaman kuto tersebut kami tidak setuju. Karena menurut kami lebih enak zaman sekarang. Terbukti bahwa pada masa zaman Pak Soeharto jumlah partai politik dibatasi, hanya ada 3 partai, yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia. Sedangkan pada zaman sekarang, politik di Indonesia bebas, tidak ada pembatasan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok politik dalam negeri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
bagaimana keadaan dalam negeri Indonesia masa Orde Baru. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu ekonomi. Ya, silakan Mas Lukman, kelompok ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Eko sudah diberikan untuk sejarah Indonesia. Kami perwakilan dari kelompok ekonomi pada masa Orde Baru ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami melalui video itu. Mohon disaksikan dan dipahami. Warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana jika ada ekonomi di masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau yang disebut sebagai masa Orde Baru? Sebelum itu, kalian tahu bahwa Indonesia mendapat julukan sebagai negara. Ya, julukan tersebut pernah diberikan kepada Indonesia satunya karena pada saat keikatan lembaga pada tahun 1980. Sehingga fokus ekonomi menjadi berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang saling beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menerapkan dua kebijakan ekonomi. Yang pertama, jangka panjang, yang kedua, jangka pendek. Program jangka pendek. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjaknya harga kebutuhan. Selain itu, alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, setelah mengenai panjangan tersebut, adakah yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Veronica, perwakilan dari kelompok sosial budaya ingin menanyakan mengapa pada masa Orde Baru diadakan program Rekolita. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Jadi, waktu dari selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Roktini dari perwakilan kelompok politik dan izin bertanya, apa permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru? Terima kasih. Ini untuk menjawab pertanyaan dari saudara Suci, mengapa program Rekolita dijadikan di Orde Baru? Karena Rekolita memiliki tujuan yaitu untuk membangun infrastruktur Indonesia menjadi lebih baik. Apakah sudah menjawab? Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Dewi, apa permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru? Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah ekonomi yang cukup sulit. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi mencapai 650%, berakibat melonjaknya harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Lalu selanjutnya, untuk kesimpulan dan pertanyaan akan dibacakan oleh saudara rekan saya yaitu Korean. Baik, kesimpulan yang kelompok kami dapat adalah pada masa awal Orde Baru itu keadaan ekonomi sangat diuntungkan, terutama pada bidang industri pertanian dengan adanya keberhasilan swasembada pangan pada tahun 1980, sehingga kebutuhan pangan di Indonesia itu sangat terpenuhi. Selain itu, harga BBM juga tergolong murah, yang dimana hal tersebut dapat menguntungkan bagi masyarakat yang bekerja dalam bidang transportasi umum, sehingga masyarakat tersebut merasa sangat diuntungkan. Namun pada masa akhir Orde Baru terjadi banyak inflasi hingga ada pertanyaan lebih nyaman atau enak zaman
pada Orde Baru atau zaman sekarang, kelompok kami menjawab lebih enak zaman sekarang karena keadaan ekonomi pada masa sekarang lebih menguntungkan. Keadaan ekonominya pada masyarakat sekarang itu lebih tergolong stabil dan masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang atau mengelola keuangan mereka sendiri. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, jaya. Luar biasa. Nah, dari beberapa penjelasan teman kalian tadi, perlu Pak berikan penguatan, ya, penguatan mengenai materi, ya, materi yang dijelaskan. Pertama di bagian ini latar belakang dulu, ya. Latar belakang munculnya Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi yang pertama adalah ini. Mungkin nanti sudah dijelaskan tapi kurang ditekankan. Super smart, yaitu kemajuan ini adalah apa? Ada tahu kan? Surat nah, ini ya, dan berisi apa yang menunjuk kepada Soeharto untuk menjadi pemegang kekuasaan di Indonesia dari Soekarno, begitu. Nah, berikutnya setelah super ini, nah saya fokuskan lagi ke bagian politik dalam negerinya. Ya, politik dalam negeri tadi dijelaskan bahwa di Indonesia ada yang namanya apa? Fungsi ABRI, ya, fungsi ABRI. Ada fungsi partai. Fungsi partai itu adalah penggabungan. Nah, yaitu partai menjadi berapa? Tiga, ya. Nah, tiga partai, ya. Masih kan ya partai apa saja tadi ya? P3, terus Golkar. Partai Kebangkitan yaitu P3 begitu. Oke, itu partai-partainya. Nah, lanjut lagi ke bagian luar negeri, ya. Kalau politik luar negerinya itu ada yang namanya Indonesia apa? Melaksanakan normalisasi, ya, kepada hubungan kepada Malaysia. Karena pada itu tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa ada program jangka panjang dan jangka pendek. Itu baik, begitu. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, Peko punya sebuah quiz, ya, pakai aplikasi quiz, ya. Dibuka akhirnya masuk ke join quiz. Lalu kalian masukkan kode yang ada di depan 192-338. Berikutnya kita menyimpulkan materi kita bersama-sama, ya. Hari ini kita telah mempelajari apa saja tadi? Ada politik, ekonomi, terus politik luar negeri, gitu ya. Pada masa Orde Baru. Sama Presiden Orde Baru. Tanya lagi, berapa lama kamu mimpinya? 32 tahun. Nah, apa maksudnya Orde Baru atau mulainya Orde Baru itu ditandai dengan munculnya apa? Pintar. Jadi fungsi partai politik menjadi berapa? 3. Apa saja? Golkar, Partai Pembangunan. Oke, terus. Nah, kita lanjutkan. Nah, terus bagaimana keadaan sosial budayanya? Sosial budaya itu
Ada ya? Adanya program yaitu dengan supaya 2. Oke, lanjut lagi. Ada kehidupan ekonominya gimana? Tidak stabil waktu itu, di masa-masa itu tidak stabil ya. Namun bagian ekonomi juga punya apa? Prestasi. Apa itu prestasinya? Swasembada. Baik. Betul. Nah, berikutnya kalau kalian sudah tahu nanti itu semua, nah kita refleksi dulu nih kegiatan pembelajaran kita tadi bagaimana kira-kira sudah menyenangkan tidak? Media yang digunakan yang kita pakai, medianya bagaimana? Sudah memudahkan, menarik ya? Ya, menarik. Apa? Lebih berinovasi. Kreatif juga ya. Nah, tadi juga video-video kalian juga sangat bagus. Ya, oke ya. Nah, dari tadi ya, makanya kita pelajari hari ini tentang Orde Baru. Kira-kira itu pelajaran apa yang dapat kita petik dari pelajaran tadi? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Oke, wah, kita ambil sampel ya. Siapa dia? Ika ya, Ika. Oke, Ika. Kita tidak boleh sombong karena pemerintahan yang sangat kuat selama 32 tahun saja bisa saja runtuh. Oleh sebab itu kita harus menjadi. Oke, gitu. Ika melihat dari sudut pandang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, kita sudah sampai di akhir penghujung pembelajaran. Saya akan sampaikan juga di pertemuan berikutnya kita mempelajari apa? Reformasi. Mereka membagikan link materi di grup tips kita nanti untuk bisa kalian pelajari di pertemuan berikutnya, persiapan pertemuan berikutnya, ya. Nah, oke, cukup sekian dari Pak Eko. Sebelum kita tutup, nya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Amin. Ya. Amin. Dan di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.